Baiklah, kita kembali bertemu dengan pelajaran IPA kelas 8 semester ganjil dengan materi gerak makhluk hidup. Kepada adik-adik semua, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like and subscribe. Baiklah, kita belajar tentang gerak makhluk hidup. Secara alamiah, gerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Bagi tumbuhan yang tidak mempunyai alat gerak aktif, geraknya disebut dengan gerak pasif. Namun sementara hewan, begitu juga manusia, mempunyai alat gerak aktif seperti kaki, sayap atau sirip, maka gerakan yang terjadi disebut dengan gerak aktif. Untuk kali ini kita fokuskan dulu gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, gerak hidroskopis, gerak esionom, dan yang ketiga adalah gerak endonom. Apa itu gerak higroskopis? Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang diakibatkan oleh pengaruh perubahan kadar air dari sel-sel sehingga terjadi pengurutan yang tidak sama. Sebagai contoh, gerak membukanya kotak spora atau pecahnya buah polong yang sudah kering pada lamtoro, jarak, dan kembang merah. Yang kedua adalah gerak esionom. Gerak ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu gerak nasti, yang kedua tropisme, dan yang ketiga adalah gerak taksis. Apa itu gerak nasti? Gerak nasti adalah suatu gerak yang adanya pergerakan pada turgor yang terdapat di dalam jaringan yang berada di tulang daun. Gerak nasti ada 5 jenis. Yang pertama, tigmonasti, 2, niktinasti, yang ketiga, fotonasti, yang keempat, termonasti, kemudian yang kelima adalah nasti kompleks. Jadi gerak nasti ada 5 jenis. Ini dia. Sekarang kita bahas gerak tigmonasti. Tigmonasti adalah terjadi karena adanya rangsangan berupa sentuhan. Contoh adalah ini tanaman putri malu. Kalau kita sentuh, ya, maka sentuhan tersebut akan menghantarkan rangsangan ke dasar daun dan memberi perintah daun untuk menutup. Ini dia contohnya. Ya, ini bisa kita lihat. Oke. Kemudian yang kedua, gerak niktinasti. Gerak niktinasti atau disebut dengan suasana gelap, yaitu gerak yang disebabkan oleh suasana gelap. Berarti di situ tidak ada cahaya. Contohnya adalah ketika daun-daun tumbuhan kembang turi akan menutup pada waktu malam. Ini dia, ya, dia kelihatan menutup pada tidak ada cahaya matahari. Yang ketiga adalah fotonasti, yaitu gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh cahaya. Jadi contohnya ini adalah kelihatan mekarnya bunga pada saat ada cahaya. Yang keempat, termonasti adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan suhu. Jadi terbukanya bunga tulip terjadi pada hari-hari yang hangat, yaitu pada musim semi. Jadi sekali lagi, termonasti adalah gerak pada tumbuhan
yang disebabkan oleh perubahan suhu. Jadi pada musim semi jelas di sini terjadi akan perubahan suhu. Yang kelima adalah nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh lebih dari satu rangsangan. Ya, contohnya gerak membuka dan menutupnya stomata. Jadi satu rangsangan bisa saja karena ada rangsangan cahaya, kemudian ada juga rangsangan sentuhan, atau bisa juga rangsangan karena air ataupun cahaya dan sebagainya. Masuk kita ke gerak tropisme. Ada 5 macam gerak tropisme, yaitu geotropisme, fototropisme, tikmotropisme, kemotropisme, dan hidrotropisme. Geotropisme adalah gerakan tumbuhan karena pengaruh gravitasi ataupun gaya tarik bumi. Jadi bisa kita lihat, akibat daripada gravitasi atau gaya tarik bumi, maka terjadi pertumbuhannya, ada yang menjauhi bumi dan ada yang ke dalam bumi. Jadi apabila arah pertumbuhan tersebut ke atas disebut dengan geotropisme positif. Ini yang disebut dengan pertumbuhan batang, ini dia jelas sekali ya, ini. Akan tetapi apabila arah pertumbuhan menuju ke bawah berarti termasuk gerak geotropisme positif. Yang tadi kalau dia adalah ke atas berarti disebut dengan negatif. Berarti dia menjauhi bumi. Sedangkan akar ini kelihatan dia ke dalam bumi, itulah yang disebut dengan positif. Sedangkan yang ke atas begini adalah negatif. Kemudian fototropisme. Fototropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Jadi berdasarkan arah gerak dibedakan menjadi fototropisme positif dan negatif. Jadi bisa kita lihat di sini, kalau ini misalnya cahaya matahari, maka dia kelihatan di sini tumbuhan yang mengena ke arah cahaya matahari, dia akan mendekati ke cahaya tersebut. Ini dia. Ya. Kemudian timotropisme. Timotropisme adalah gerak membeloknya arah pertumbuhan bagian tumbuhan karena adanya rangsangan yang berupa sentuhan. Sebagai contoh adalah gerak salur pada tumbuhan famili Cucurbiaceae seperti markisah, labu. Bisa kita lihat di sini. Inilah gerakan tikmotropisme. Jadi ketika kita berikan di situ sesuatu, maka dia di sini akan melilit. Ya, dia akan melilit. Jadi ini yang memberikan sentuhan kemari sehingga akar-akar ini kelihatan dia melilit daripada alat-alat penyentuhnya. Jadi seperti ini disebut dengan tikmotropisme. Kemotropisme adalah gerak yang disebabkan karena rangsangan zat kimia. Jadi ketika kita memberikan pupuk atau humus, maka dia kelihatan semakin subur. Ini dia. Jadi ketika kita memberikan air dan pupuk ini, maka kelihatan akar-akar ini juga akan semakin banyak. Ya. Jadi pertumbuhan ataupun gerak yang sedemikian disebut dengan kemotropisme. Kemudian hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak yang disebabkan karena rangsangan air. Ya, karena rangsangan air. Jadi kita lihat di sini, ini misalnya adalah sebuah tumbuhan. Ketika ini disiram, maka akarnya juga akan menjalar.
Yang ketiga adalah taksis. Gerak taksis adalah suatu gerakan pada tumbuhan yang terjadi karena adanya suatu rangsangan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan tersebut. Ada 3 jenis gerak taksis, yaitu fototaksis, kemotaksis, dan galvanotaksis. Fototaksis adalah gerak yang pindah tempat seluruh bagian tumbuh-tumbuhan karena pengaruh rangsangan cahaya. Kemudian sebagai contoh gerak ini adalah gerak kloroplas ke sisi sel yang mempengaruhi cahaya. Kemudian kemotaksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan zat kimia, sama seperti yang tadi. Ya, sebagai contoh adalah lumut-lumutan dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh atau protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Galvanotaksis yaitu gerak berpindahnya seluruh atau sebagian organ tumbuhan karena adanya rangsangan berupa listrik. Yang ini adalah gerak bakteri dan paramecium ke arah kutub positif dan kutub negatif. Yang ketiga adalah gerak endonom. Gerak endonom ialah gerak yang disebabkan oleh adanya pengaruh rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Sebagai contoh adalah pecahnya kulit buah lamtoro, kemudian pecahnya biji kapuk. Ya, ini dia contoh. Maka ini termasuk adalah gerak endonom juga. Oke lah, terima kasih untuk adik-adik semua. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Sekarang subscribe. Oke, terima kasih.